melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita telah dapat berkumpul di tempat yang sangat-sangat berbahagia ini. Tak lupa pula salawat teriring salam, mari sama-sama kita aturkan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari lembah kehinaan ke bukit kemuliaan. Juga salawat dan salam kepada Allah dan sahabat dengan pendampingan untuk guru penggerak. Apakah benar beliau ada melakukan atau tidak? Nah, itu jadi Kemendikbud menugaskan ibu untuk mengontrol beliau apakah yang telah dipelajari di LMS atau Learning Management System itu sudah diimplementasikan di sekolah atau belum. Nah, jadi bisa jadi kedepannya guru penggerak ini yang memegang peranan penting untuk kemari adalah untuk hari ini. Tadi juga saya sudah membersamai Ibu Husina mengenai implementasi apa saja yang telah beliau lakukan selama beliau mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3 dan 1.4. Selanjutnya hari ini, kenapa Bapak dan Ibu beserta siswa dipanggil kemari? Ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendengarkan visi dan prakarsa perubahan yang telah dilakukan oleh Bu Husina di sekolah ini dan yang ke depan akan dilaksanakan. Nah, itu tujuan kita. Jadi kita saling berdiskusi. Jika ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita kepada Allah. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada hari yang berbahagia ini Bapak dan Ibu, anak-anak saya yang saya cintai bisa berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan visi sekolah terhadap murid di masa depan sebagai tugas saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Gandapura Kabupaten Biak, Haribaan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Ibu Megawati sebagai pengajar praktik yang sudah hadir di sekolah kami. Yang saya hormati Bapak Amiruddin sebagai wakil kurikulum, Ibu Hasminda sebagai wakil besar. Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian, pada hari ini saya akan memaparkan visi sekolah terhadap murid di masa depan. Nah, Bapak dan Ibu dan juga anak-anak sekalian, lebih kurang sudah 3 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini. Jadi saya memiliki seorang fasilitator yang bernama Ibu Deva Oktaviani, beliau dari Bandar Lampung ya Ibu Mega ya. Dan juga saya dibimbing oleh Ibu Megawati sebagai pengajar praktik, membersamai saya, akan membimbing saya, dan insya Allah juga semoga saya bisa lulus mendapatkan nilai yang terbaik di program pendidikan guru penggerak ini. Nah, Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian, visi guru penggerak itu adalah sebagai implementasi rencana manajemen perubahan yang dibuat dengan pendekatan inquiry apresiatif untuk mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Caranya tetap ingin mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi ada banyak kegiatan yang dilakukan di guru penggerak ini, tapi semuanya tetap ingin supaya siswa itu memiliki karakter profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, juga anak-anak, seperti yang kita ketahui bersama, itu ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi tujuan kita yang pertama, kebinekaan global. Jadi elemen di profil pelajar Pancasila yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Jadi diharapkan apapun
program yang dilakukan, siswa itu bisa menjadi pribadi yang mandiri pada akhirnya. Dia bisa berdikari sendiri. Lalu yang keempat, bergotong royong. Dia mampu bekerja sama dengan tim yang baik, saling berkolaborasi dengan baik. Yang kelima, profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis. Jadi anak-anak zaman sekarang itu dituntut memiliki nalar yang kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Kreatif Pancasila ini. Oke, Bapak dan Ibu, tujuan pendidikan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu tujuan utama pendidikan. Jadi pendidikan itu untuk kebahagiaan dan keselamatan murid setinggi-tingginya. Meneruskan visi sekolah yang berpihak kepada murid demi kepentingan murid di masa yang akan datang. Jadi tujuan kita diskusi hari ini adalah sama-sama kita lihat visi sekolah kita apakah sudah berpihak pada murid atau belum. Jadi kita SMA Negeri 1 Gandapura ada visi sekolah. Jadi kita harus lihat kembali, kita kaji ulang apakah sudah berpihak kepada murid demi kepentingan murid di masa yang akan datang. Jadi tujuan kita hari ini Bapak dan Ibu juga anak-anak Ibu sekalian, kita berdiskusi tentang visi murid visi sekolah di masa yang akan datang. Sama. Jadi saya bisa minta pendapatnya dulu ya. Nah, ada kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi Bapak dan Ibu, kita memimpikan murid yang seperti apa? Kita memimpikan murid yang seperti apa ya? Jadi setiap guru punya impian terhadap muridnya. Dia ingin murid yang seperti apa, gitu ya kan? Nah, ini bisa dari bapak ibunya sendiri juga, gitu ya kan? Dia ingin memimpikan murid yang seperti apa? Kalau Pak Amir memimpikan muridnya seperti apa, Pak Amir? Ya, insya Allah kami sangat menambahkan anak-anak kita ini ke depan bisa mandiri, tapi dia dengan kondisi yang taat dan bertanggung jawab. Berarti impian yang pertama itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang pertama tadi ya, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, ya kan, berakhlak mulia. Saya rasa impian semua guru di sini seperti itu anak-anak. Ya, kami ingin kalian itu yang pertama fondasi agama dulu nomor 1 yang kuat. Insya Allah kalau fondasi agama mulia, jadi impian kami terhadap murid-murid seperti itu. Baik, kita lihat yang kedua, kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah. Jadi setiap anak itu pasti beda-beda ya kan. Jadi mereka itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Mereka punya bakat dan minatnya masing-masing. Tapi kita percaya mereka itu seperti apa, gitu. Siapa yang mau menyampaikan pendapat? Aklimah, Ibu Aklimah silakan. Baik, Ibu Aklimah percaya murid itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita percaya bahwa murid adalah agent of change, yaitu agen perubahan di masa yang akan datang. Itu harapan guru, dan disinilah dia harus dari pertama ya wujudkan dari itu kedisiplinan. Berubah itu dari pertama tanggung jawab. Dalam disiplin itu adanya tanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih Ibu Aklimah. Benar sekali ya, kita percaya bahwa murid inilah yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Kita ini 10 atau 5 sekuat sekarang gitu. Mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan kita sebagai para pemimpin bangsa. Ya, tongkat estafet ada di tangan kalian loh. Kami percaya bahwa kalian itulah calon pemimpin masa depan yang bertanggung jawab, yang disiplin ya Bu Aklimah ya. Terima kasih Bu Aklimah. Berarti tongkat estafet siap-siap kalian terima berikutnya ya. Baik, di
Jadi di sekolah ini kan kita belajar isinya pendidikannya seperti apa gitu. Nah di sekolah kita mengutamakan apa? Pak Rajus, di sekolah kita mengutamakan apa Pak? Pendidikan yang seperti apa misalnya gitu? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Poin yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang pertama disiplin, karena disiplin ini akan mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik dan sempurna. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Rajus. Baik, terima kasih Pak Rajus. Di sekolah kita mengutamakan bahwa yang pertama sekali harus disiplin, karena disiplin ini kunci utama untuk keluarga sekolah. Oke, terima kasih Pak Rajus. Kita melihat ke kalimat umpam berikutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah ini saya mau tanya ke murid nih. Muridnya sadar betul bahwa apa? Kalian sadar itu kalau kalian itu seperti apa gitu, atau harus bagaimana gitu. Sadar tugas kalian sebagai murid seperti apa? Siapa yang kasih pendapat Cut? Oke, silahkan nih Cut. Baik, menurut saya murid di sekolah kita sadar betul bahwa peraturan harus. Yang lain ada yang mau menambahkan? Apalagi yang kalian sadari sebagai tugas utama kalian sebagai murid? Peraturan harus dipatuhi menurut Cut Putri. Lalu ada nggak yang nambahin? Yasin? Sadar bahwa apa misalnya? Ada yang nambahin? Baik, menurut saya kami sebagai murid sadar betul bahwa setiap kewajiban yang diberikan guru kita harus wajib dipenuhi. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Muhammad Yasin, bahwa apapun yang diberikan oleh guru itu tujuannya adalah yang ingin membawa muridnya ke arah yang tidak baik itu tidak ada. Jadi tujuan pendidikan adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu. Kita yakin bahwa apapun yang dilakukan oleh guru, yang diperintah oleh guru kepada murid-muridnya itu demi kebaikan si murid. Nah, itu disadari sebenarnya oleh semua murid ya, anak ya. Oke, baik. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Kita warga sekolah ini yakin untuk, dan kita sebagai warga sekolah ini yakin, kita punya keyakinan, punya tekad yang kuat. Ya, bersama-sama kita untuk apa Bu Ibu? Sebagai wakil siswa A, sebagai guru matematika, kita yakin untuk apa warga sekolah kita ini? Ayo sama-sama kita bagaimana gitu. Ya, kita sebagai warga sekolah yakin betul bahwa kita kemari ke SMA, ke sekolah itu tujuannya kalau guru itu untuk mengajar, mendidik anak-anak. Kemudian anak-anak juga yakin bahwa dia ke sekolah itu untuk belajar. Jadi dengan keyakinan itu mungkin apa yang akan dicita-citakan baik oleh guru dengan siswa itu akan tercapai nantinya. Siswanya sukses, gurunya juga sukses dalam mengajar. Demikian. Dan siswa punya tujuan bahwa ke sekolah ini untuk belajar. Jadi kita akan berhasil, sama-sama berhasil sesuai dengan bidangnya ya, guru di bidang kependidikannya, murid juga untuk mencapai tujuannya nanti, mencapai kesuksesan. Kita semua adalah yakin bahwa dengan usaha dan kerja keras, disiplin yang tinggi seperti yang disampaikan tadi, bahwa pendidikan itu, kesuksesan itu akan milik kita bersama gitu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jadi untuk bagaimana gitu ya kan, untuk mencapai hal yang kita inginkan tadi itu, gimana Pak Nas? Apa kita paham bagaimana Pak Nas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di poin ke-6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu adalah penting. Di wadah pendidikan itu di sekolah,
bukan hanya untuk menuntut ilmu sejumlah ilmu pengetahuan di sini, tetapi merupakan untuk lebih baik di masa yang akan datang. Demikian. Oke, terima kasih Pak Nas. Nah, pendidikan itu sangat penting. Tujuannya adalah membentuk karakter. Jadi semuanya muaranya ke situ, Bapak dan Ibu anak-anak sekalian. Baik, kita akan lihat berikutnya. Tadi sudah kita dengar jawaban hasil diskusi dari Bapak dan Ibu juga anak-anak sekalian tentang kalimat umpang cita-cita untuk murid. Nah, jadi sebelum saya tadi bertanya, saya juga menyiapkan jawaban. Tadi itulah yang seharusnya terjadi. Nah, tapi saya yakin kita semua memimpikan murid yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Seperti yang didiskusikan tadi, jawaban dari Bapak dan Ibu juga anak-anak sekalian, kita semua memimpikan murid yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Itu yang pertama. Lalu kita percaya bahwa murid adalah sosok yang dapat berkembang dengan optimal sesuai bakat dan minatnya. Jadi anak-anak kita di sini, Bapak dan Ibu punya karakter yang berbeda-beda, bakat dan minat yang berbeda-beda, tapi mereka pada dasarnya secara optimal. Nah, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk kepentingan murid. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi anak-anak kita juga sudah memaparkan bahwa murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa pendidikan adalah modal utama dalam meniti masa depan. Tanpa pendidikan semuanya tidak akan bisa kita dapatkan, ya. Nah, kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan pendidikan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam menciptakan manusia beradab. Jadi tanpa pendidikan manusia itu tidak punya adab, tidak punya karakter. Jadi pendidikan adalah kunci utamanya. Baik Bapak dan Ibu, itulah kalimat umpang cita-cita untuk murid. Nah, Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian, visi SMA Negeri 1 Gandapura. Ini visi SMA Negeri 1 Gandapura secara umum, visi sekolah kita. Jadi visi sekolah yang unggul pengetahuan, menghasilkan peserta didik berprestasi, mandiri, peduli lingkungan dan berakhlak mulia. Jadi anak-anak dan ibu sekalian, Bapak dan Ibu, ini hasil rumusan visi sekolah dari tim pengembang sekolah. Jadi tim pengembang sekolah sudah duduk beberapa waktu yang lalu untuk merumuskan visi SMA Negeri 1 Gandapura. Dan secara umum Bapak dan Ibu, apakah sudah berpihak pada murid? Visinya, apakah sudah mencerminkan karakter profil SMA Negeri 1 Gandapura menurut Bapak dan Ibu dan juga anak-anak sekalian? Sudah pas atau bagaimana? Sudah pas ya, sudah pas berarti sudah sesuai dengan berpihak pada murid, sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila juga sudah. Berarti kita bisa lanjutkan, visi sekolahnya sudah sesuai. Nah, Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian, saya di guru penggerak itu diminta untuk merumuskan visi murid impian. Saya sebagai guru penggerak merumuskan inquiry apresiatif atau IA. Jadi visi murid impian saya itu adalah terwujudnya murid yang berkarisma. Jadi berkarisma ini akronim. Jadi berkarisma itu akronim dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kritis dan mandiri. Nah, ini visi murid impian dari saya sebagai calon guru penggerak. Jadi saya punya impian murid saya nanti mereka itu berkarisma. Nah, berkarisma artinya bertakwa kepada. Jadi ini impian saya di masa yang akan datang terhadap murid-murid saya di masa yang akan datang.
sekalian, di Guru Penggerak setelah merumuskan visi murid impian, kami diminta melakukan prakarsa perubahan. Jadi ada tindakan atau aksi nyata prakarsa perubahan Guru Penggerak. Jadi saya membuat sebuah prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan murid yang unggul dalam bidang literasi sekolah melalui kegiatan akronim dari gerakan literasi sekolah. Jadi akronim dari gerakan literasi sekolah, saya buat nama kegiatan saya itu nanti Gelilah. Jadi mewujudkan murid yang unggul dalam bidang literasi sekolah melalui kegiatan Gelilah. Jadi ini sebagai prakarsa perubahan saya di Guru Penggerak tersebut. Nah, tujuan prakarsa perubahannya adalah mewujudkan murid unggul dan berkarakter Pancasila pada dimensi bernalar kritis. Jadi ada di dalam kurikulum Merdeka. Nah, sekalian, jadi semua elemen profil pelajar Pancasila itu ada pembagiannya sampai ke subdimensinya itu ada semua. Jadi untuk kegiatan Gelilah ini, gerakan literasi sekolah, dimensinya itu bernalar kritis, subdimensinya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, Bapak dan Ibu juga, inilah dokumentasi prakarsa perubahan yang saya prakarsai dan sudah sama-sama kita lakukan. Ya, kemarin baru saja di bulan Desember yang lalu kita punya 2 buku karya guru dan siswa, dan kita sudah melaunching buku karya guru dan siswa itu dihadiri oleh kepala dinas juga. Jadi aksi nyatanya adalah bukan hanya sekedar visi belaka, tapi sudah punya karya, kita punya buku sebagai hasil dari kegiatan Gelilah tadi, gerakan literasi sekolah. Dan insya Allah Bapak dan Ibu juga anak-anak sekalian, setiap tahun secara konsisten kami dari tim pengurus literasi sekolah juga buku yang di-launching setiap tahun, minimal 2 buku karya guru dan siswa yang akan di-launching pada gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Jadi kita ambil momennya di momen gelar karya, tapi nanti kita gabungkan dengan kegiatan literasi sebagai prakarsa perubahan saya juga di Guru Penggerak tersebut. Nah, mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, anak-anak juga. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan mungkin dari Bapak dan Ibu sebagai sekolah dan juga visi Guru Penggerak serta prakarsa perubahan yang saya paparkan, apakah akan ada kendala mungkin atau seperti apa, atau ada masukannya bagaimana, dipersilahkan Bapak dan Ibu atau anak-anak. Gimana kira-kira, siap nggak? Bantu saya, bantu sekolahnya kita untuk menggerakkan literasi. Ini kalian tongkat estafetnya ada di kalian ya Ibu Mega ya, karena kami ini tidak akan ada apa-apanya juga dengan kerjasama dari murid, karena yang berkarya itu kita bersama-sama gitu kan. Ada yang ingin menanggapi Bapak dan Ibu? Selama ini kan kita sudah melakukan nanti, silakan Ibu Aslinda. Terima kasih banyak Ibu Gustina. Ini saya menanggapi mengenai literasi di sekolah kita. Literasinya itu dimulai dari tahun 2017 ya. 2017 masih Bapak Abdullah kepala sekolahnya itu sudah mengadakan GELIS, gerakan literasi, yang waktu itu Bapak Hamdani sebagai Cekdin. Ketua literasinya kabupaten, dan siswa-siswa yang sudah lulus menghasilkan beberapa buku siswa dan buku guru, dan sampai sekarang masih berlanjut sampai kemarin waktu bazar itu
beliau juga memberikan apresiasi terhadap sekolah dengan adanya literasi yang di apa namanya kemarin yang di panggung yang terwujud berkat kerjasama siswa dan gurunya. Demikian, dan ke depan kami harapkan juga gerakan literasi ini akan lebih meningkat lagi, terutama kepada anak-anak kami yang dari kelas 1 sampai kelas 3 tetap menulis, tetap dengan literasinya supaya ditingkatkan kembali. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hasinda. Saya mau minta komentar dari Ketua OSIS Ibu Mega, karena OSIS ini tangan Ketua OSIS, kira-kira gimana nih? Tahun ini mau kita launching berapa buku? Nih ya kan Bu Mega ya? Oke, silakan Aika. Ini Ketua OSISnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Kasasa Joza. Jadi menurut Aika dengan visi dan misi yang udah dijadiin sama Bu tadi itu luar biasa. Yang menurut saya pendidikan itu penting bagi kami, penting bagi semua orang. Karena kita harus menjadi manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Jika menurut saya. Jadi harapan saya semoga kita bisa sama-sama untuk berubah menjadi lebih baik dan semoga sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optimis ya, optimis. Oke. Baik, terima kasih Eka sebagai Ketua OSIS. Kita sama-sama mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid demi kebahagiaan setinggi-tingginya murid tersebut. Jadi salah satu programnya adalah dengan gerakan literasi sekolah atau GELILA. Jadi nanti kalian juga akan dibekali pengetahuan tentang literasi yang insya Allah akan menjadi modal kalian ke depan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi setidaknya ketika kalian sudah tidak lagi bersekolah di sini, kalian punya modal. Saat ini yang namanya literasi, yang namanya tulis menulis itu tidak bisa dipisahkan dengan semua pilar kehidupan. Jadi hampir semua kita dituntut untuk menulis sekarang ya, public speakingnya juga gitu ya. Jadi di sini nanti kita akan bentuk kegiatan dan dari 2017 seperti yang Ibu Asrinda katakan, insya Allah akan terus konsisten, terus berkembang, terus memperbaiki diri. Di mana ada kekurangan kita perbaiki, kita sempurnakan. Karena yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru di sini mendukung Bu Sina sebagai guru penggerak dan hal-hal yang dilakukan di sekolah sebatas wajar-wajar saja. Kepala sekolah juga ikut mendukung dan literasinya kira-kira menurut kami guru di sini SMA Negeri 1 Gandapura bagian literasinya insya Allah sudah berhasil. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Nusida. Yang kita lakukan di sini, yang saya lakukan di sini itu karena berkat kerjasama kita semua. Jadi saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa kalau saya sendiri, tapi dengan adanya Bapak dan Ibu, dengan adanya anak-anak yang setiap saat setia membantu saya, sore-sore kita pulang anak-anak di sini ya. Jadi insya Allah dan alhamdulillah hasilnya sudah terlihat dan akan terus kita perbaiki. Jadi saya di sini sebagai calon guru penggerak memohon dengan sangat bantuan dan kerjasama dari kemajuan SMA Negeri 1 Gandapura. Jadi bukan karena kepentingan 1-2 orang, kita ingin pendidikan SMA 1 Gandapura ini terdengar gaungnya, terdengar harum namanya, prestasi kita dikenal di luar ya. Jadi sebagai sekolah yang berprestasi itu yang kita inginkan, dan apapun kegiatan yang kita lakukan tujuannya ke situ. Mungkin itu saja. Ada lagi Bapak dan Ibu? Cukup?
Enggak, anak-anak ada yang menambahkan? Enggak, sudah selesai. Insya Allah ya, visi yang saya paparkan tadi kita akan sama-sama lakukan. Mohon maaf jika selama ini sama-sama nanti kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sama-sama kita bertekad bulat ya, berusaha pantang menyerah menghadapi semua tantangan dan ujian untuk mencapai tujuan, yaitu demi kesuksesan kita bersama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi ke Ibu Mega. Terima kasih Ibu Gustina Fitriani yang telah dengan luar biasa memaparkan visi dan prakarsa perubahan yang telah terjadi di SMA Negeri 1 Gandapura ini. Menurut saya sangat-sangat berarti yang telah kalian lakukan di sini. Kolaborasi antara guru dan siswa dan teknik itu sangat-sangat membawa nama harum SMA kalian. Baik, saya ingin sedikit menanyakan visi sekolah. Visi sekolah tadi terwujudnya sekolah yang unggul pengetahuan, kemudian menghasilkan peserta didik berprestasi, mandiri, peduli lingkungan dan berakhlak mulia. Oke, di sini ada unggul pengetahuan ya Bapak Ibu, unggul pengetahuan. Kemudian menghasilkan peserta didik berprestasi. Ini juga mungkin berbagai les, berbagai free content yang Bapak Ibu berikan kepada mereka sehingga mereka berprestasi. Kemudian mandiri. Nah, nanti akan kita bahas program-programnya apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Kemudian peduli lingkungan. Berarti 1, 2, 3, 4 peduli lingkungan dan berakhlak mulia. Ada 6. Nah, setelah saya melihat visi sekolah ini sudah sempurna, sudah artinya mendekati sempurna. Tapi ya, kita bisaran ya, kita cari jalan baik-baik. Apa? Kita cari jalan terbaik dan sih yang setelah saya katakan ini nanti mungkin akan sedikit diubah, tapi saya tidak menyarankan untuk diubah ya, cuma untuk dipertimbangkan saja. Menurut terwujudnya sekolah yang unggul pengetahuan, menghasilkan peserta didik berprestasi, mandiri, peduli lingkungan dan berakhlak mulia, nyandunya kan? Iya kan? Nah, iya. Itu kan dunia. Akhlak mulia juga itu untuk man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirat fa'alaihi bil ilmi. Memang akhlak. Jadi di sini apakah tidak sebaiknya dimunculkan sedikit yang ada berkenaan dengan ketuhanan Maha Esanya? Nah, misalnya terwujudnya sekolah yang unggul pengetahuan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kan juga unggul pengetahuan dunia, ya kan? Yang berprestasi dunia, ya kan? Mandiri dunia kemudian peduli lingkungan dunia. Sementara karakter tadi kita kan, kalau karakter Pancasila itu kan ada 6. Yang pertama dikonfirmasi kembali dengan kepala sekolahnya serta guru yang lain. Itu cuma cuma saran. Buktinya selama ini toh sudah terjalankan tanpa tertulis, kalian belum melaksanakan ya Pak Ron. Baik, sekedar buku karena untuk laporan bukunya. Untuk kegiatan yang berkenaan dengan keagamaan, kira-kira program buku yang kalian dilakukan ya Pak Ron? Wirid Jumat. Ya, Selasa Rabu Kamis punya literasi Al-Quran. Literasi Al-Quran. Iya. Merek pula salat duha. Itu secara keseluruhan atau bergilir? Bergilir. Oh, per kelas. Oh, berarti kalau misalnya seni kelas ini gitu. Ya. Salat duha. Lanjut. Salat zuhur berjamaah. Ada. Itu bergilir juga. Ada
mantap. Oke. Mantap makanan. Ada lagi? Bimbingan taktis. Grafis. Bere. Lomba keagamaan. Kenapa? Baca Al-Qur'annya yang masih di bawah, itu ada bimbingan khusus bagi mereka. Bimbingan khusus baca Quran ya? Tapi? Belum. Nanti kalau ada chat saya ya. Oke, untuk unggul pengetahuan, kira-kira program apa yang sudah dilakukan sekolah? Bimbingan KSM, O2, FL ya? FL, bimbingan duta sadar hukum, Benar. Mas. Literasi berarti bimbingan apa namanya? Lomba literasi. Literasi setiap Selasa, Rabu, dan lomba nulis dan kompetisi. Apa tuh? Programnya literasi sekolah kan, dari lahir juga masuk, cuman lebih fokus ke pengisian semua. Iya kan? Selasa bukan Selasa. Jadi mereka punya buku jurnalnya. Itu tekniknya mereka baca dulu baru mereka. Ya, mereka baca lagi si jurnal literasinya itu 15 menit di awal pembelajaran. Jalan. Dan malah kelas 3 kami jadikan syarat untuk ikut ujian akhir. Mantap. Sehingga kalau nggak penuh buku jurnal literasinya nggak bisa ngambil nomor Ya. ujian. Bere. Kemudian untuk mendidik kemandirian. Proyek kelima itu kami yang udah buat tema kearifan lokal berarti kemandirian anak dalam bidang wirausaha. Lalu kemandirian anak dalam bidang tulis-menulis, gitu ya. Jadi mereka mau proyek kelimanya ini akan membuat karya bikin literatur sejarah gitu yang akan datang ini. Lalu nanti insya Allah juga di kegiatan proyek kelima ini tema gaya hidup berkelanjutan yang sudah kami eco printing dan kepala sekolah sudah setuju mungkin setelah lebaran Bu Mega kami akan buat batik eco printing yang memang sekarang lagi trennya seperti itu ya. Jadi kemandirian mereka dalam mengolah bahan baku itu bahan dasar tadi menjadi kreativitas yang memang bisa dijual gitu kan. Seperti kalau eco printing menggunakan bahan alam, daun-daunan begitu ya. Ya, mantap. Itu sudah terlaksana atau belum? Belum ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah seperti anak-anak kami latih menganyam kayu, lalu buat manisan yang dikatakan itu ya, manisan dari aneka jenis buah. Selain dari P5, karena P5 ini kan program yang diajukan oleh pemerintah ya, sudah masuk dalam kurikulum merdeka. Selain dari P5 kira-kira ada yang lain? Setiap hari apa dulu kan menjahit dengan Ibu Damayanti itu privat gitu ya, program gitu, dan ada beberapa anak kami sudah bisa menjahit. Menjahitnya di privat. Ada ruangan kewirausahaan di sekolah, jadi ada berapa mesin Bu dijahit? 5 mesin jahit. Dia anak-anak kami yang perempuan, beberapa orang siswa yang punya bakat dan minatnya dalam menjahit, untuk melatih kemandirian mereka dibekali ilmu
Dan itu sudah ada hasilnya. Dan Sudah kayak belajar lah ya. iya. Tapi juga bisa dikatakan nggak bisa. Mantap. Berarti lepas dari SMA ini lulus ya pakai gitu ya. Insya Allah. Karena kan kita kan tadinya dunia kerja nanti kan. Iya, Ya, benar sekali. Kemudian untuk yang satu lagi berakhlak mulia. Berakhlak mulia kira-kira program apa saja yang kau laksanakan atau yang direncanakan? Peduli lingkungan itu kita sekolah adiwiyata Ini sudah sekolah kegiatan? dari Oh mantap. 3 ya kita di sini ya. Sekolah 3 ya. 7. Jadi Adiwiyata di depan nanti kita bisa lihat ada bak-baknya. Jadi visi kami untuk peduli lingkungan sudah mulai digalakkan dengan menjadi sekolah adiwiyata di Kabupaten Biren. iya, itu kalau untuk yang visinya di peduli lingkungan, memang sudah sekolah adiwiyata sudah diakui ya, ada sertifikatnya. Yang untuk berakhlak mulia, kira-kira program apa yang sudah dilakukan sekolah untuk mendorong siswa-siswi kita berakhlak mulia? Budaya tari 5S 5S ya. Senyum, tegur, sapa. 100%, tapi insya Allah kita 80% sudah berjalan dengan ketemu udah Mereka. salah. Walaupun nggak semuanya kita nggak bisa bilang semuanya juga gitu kan. Jadi hampir sebagian besarnya siswa. Tapi kalau kita guru juga melakukan ini, ya anak-anak juga akan mengerti ya, karena dia memang akhlak kan memang khusus dia itu memang sudah hafal sekali. Selain dari 5S ini kira-kira ada lagi? Mengadakan usia Tausiah. Kapan itu Ibu? sebulan sekali pada hari Jumat. Tausiah mantap. Tausiah itu apakah mengundang dai atau dari siswa-siswi sekalian atau dari guru? 1 bulan sekali, 2 minggu sekali dari guru. Dari siswanya ada? Dari siswa ada. Dikirim per kelas Kalau gitu? yang untuk sementara belum. Oh belum. Dan juga terbentuknya agen perubahan dan anti perundungan dari siswa. Jadi kami ada organisasi anti perundungan untuk mengajak siswa tidak membunuh siswa lainnya. Berarti ada semacam SK gitu ya, ada semacam SK bahwa dari OSIS itu punya OSIS menggunakan untuk apa? Kalau nggak semangat kepada siswa yang kurang mampu, Sama. Tentu ini tergantung berapa jumlahnya ya. Kalau memang pengalaman waktu sekolah saya itu kami kalau untuk ke masjid itu sebulan sekali kami kasih sekedarnya. Selebihnya itu kami pertebar di sekolah. Artinya ada anak yatim itu kami sisihkan ke anak yatim. Sisanya kami beri papan yang memang perlu kita perhatikan. Dan yang dipaparkan oleh Ibu Gustina bukanlah program Ibu Gustina, bukan program calon guru penggerak. Beliau hanya sebagai jembatan saja. Ini adalah program sekolah yang harus kita dukung untuk kemajuan sekolah kita bersama. Entahkah ini mungkin karena kepala sekolahnya tidak hadir, entahkah sudah dibicarakan dan sudah dianggarkan atau sudah dimasukkan ke RKAS, sudah Ibu? Oh, kalau sudah berarti Bu Gustina sudah sempurna dong, tidak itu lagi. Berarti program ini sudah masuk ke RKAS ya. Jadi mengenai dana anaknya lu kemana? Karena punya kaitan dengan RKAS. Mungkin ada silap kata, silap bahasa, silap tingkah laku, performa saya. Nah terakhir saya ingin bertanya, pada pendampingan kali ini saya tampil seperti ini. Ke depan apa yang harus saya perbaiki? Silakan. Kedepannya kan saya akan pendampingan lagi ya. Kira-kira apa yang harus saya perbaiki dari profil saya hari ini? Boleh dari siswa, boleh dari guru, silakan. Kita transparan. Mereka bukan yang beres dan berbukan gitu. sudah ini sudah terjawab. Sudah terjawab ya. Alhamdulillah. Memang begitulah adanya Ibu pegang. Memang
memang saya sudah tidak muda lagi, umur saya sudah 52 tahun. Jadi kan sudah tidak muda lagi. Hanan buka doa, buka doa. Kurang terima kasih atas segala jamuan yang telah diberikan ini, yang luar biasa. Penyambutan TV sangat-sangat mendukung, jadinya membantu ke bahan laporan yang akan menaikkan grade pamor Sikula Wakron. Nyomantu belum apa yang bertanya nyomantu belum. Jadi untuk sementara ini Ibu Gustina kita masih berada di atas, ya. Jadi yang bocoran Jadi Sikula Wakron berada di atas. Itu. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.